Baik. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Baik ikhwah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kita akan lanjutkan ya pelajaran bahasa Arab. Kita selesaikan ini ya ikhwan ya. Kita selesaikan isim mustaq ini aja. Insyaallah syarabnya nanti minggu depan insyaallah. Tadi kita bahas tentang cara membuat isim zaman dan isim makan. Ya. Jadi kalau fi'ilnya 3 huruf maka ada 2 wazan. Bisa maf'alun, bisa maf'ilun. Ya. Itu ya. Kapan ikut wazan maf'alun? Di fathah ain fi'ilnya. Kapan ya kawan? Ada 2 keadaan. Yang pertama jika fi'ilnya mu'tal akhir, artinya lam fi'ilnya berupa huruf ilat, ikut wazan maf'alun. Kemudian yang kedua, kondisi yang kedua, jika fi'il mudhari'nya di dhammah, berarti babnya fa'ala yaf'ulu, atau fi'il mudhari'nya di fathah, fa'ala yaf'alu atau fa'ila yaf'alu. Jadi bab fi'il mudhari'nya di fathah atau di dhammah, maka juga ikut wazan maf'alun. Kemudian ikut wazan maf'ilun. Kapan ikut wazan maf'ilun? Yang di kasrah ain fi'ilnya. Ada 2 keadaan juga ya. Yang pertama, jika fi'il mudhari'nya di kasrah pada ain fi'ilnya, berarti bab fa'ala yaf'ilu atau bab fa'ila yaf'ilu. Pokoknya di kasrah ya fi'il mudhari'nya pada ain fi'ilnya. Maka ini dipastikan ya kawan, isim zaman isim makannya ikut wazan maf'ilun. Di kasrah juga ain fi'ilnya. Kemudian yang kedua, kondisi yang kedua yang ikut wazan maf'ilun adalah jika huruf pada fa fi'ilnya ya, kan fa'ala. Jika fa fi'ilnya itu berupa huruf illat, maka ikut wazan maf'ilun. Itu sudah kita bahas tadi ya. Nah, kemudian yang kedua, dari fi'il yang lebih dari 3 huruf, berarti 4, 5, 6 huruf. Maka bagaimana cara membuat isim zaman isim makannya? Lebih mudah lagi. Dia sama persis dengan wazan isim maf'ulnya. Ya, bagaimana cara membuat isim maf'ulnya? Kemarin sudah kita bahas. Diambil dari fi'il mudhari'nya, kemudian ya mudhari'ahnya atau huruf ya-nya, ya pada fi'il mudhari' tadi diganti mim yang di dhammah. Kemudian huruf sebelum terakhir di fathah, ya di fathah. Kalau di kasrah ya kan jadi isim fa'il ya. Tapi kalau di fathah jadi isim zaman, isim makan plus isim maf'ul juga. Jadi isim maf'ul zaman makan pada fi'il yang lebih dari 3 huruf sama wazannya. Ya sama wazannya. Itu ya. Baik. Sekarang coba ya. Antum siapa? Abu Gesang ya. Coba yassaro. Apa bagaimana isim zaman isim makannya? Yassara yuyassiru. Ini lebih dari 3 huruf. Ini berarti 4 huruf mas. Yassara, sinnya ditasydid. Yassara yuyassiru. Bagaimana isim zamannya atau isim makannya? Muyassarun. Nah, santo. Muyassarun. Enggak ngaruh ya. Kalau yang lebih dari 3 huruf, enggak ngaruh kalau depannya huruf ilah. Apakah jadi muyassir? Enggak ngaruh. Tetap ikut wazannya seperti tadi.
ya di fathah sebelum terakhir. Jadi muyassarun. Nah, antum Mas. Khaffafa yukhaffifu. Mukhaffafun. Santum. Khataba yukhatibu. Mukhatabun. Kalau mukhatab ini isim fa'il. Ya kalau di kasrah sebelum terakhir jadi isim fa'il. Tapi kalau di fathah bisa isim maf'ul, zaman dan makan. Tiga-tiga bisa. Baik, kata Mas. Kasala, takasala, yatakasalu. Mutakasalun. Santum. Ta'alama, yata'alamu. Muta'alamun. Sama makanya ya. Tawwala yutawwilu. Mutawwalun. Barakallahu fiik. Jawwaza yujawwizu. Jawwaza di tasdid, Pak. Jawwaza yujawwizu. Ya. Yujawwizu. Mim, Pak, mim yang di dhammah. Muzawwajun. Barakallahu fiik. Antum Mas ya? Taqatala yataqatalu. Mutaqatalun. Naam, barakallahu fiik. Sekarang antum Mas, ini juga ya. Asbaha yusbihu. Asbaha yusbihu. Kok jadi ditasdid? Asbaha yusbihu. Enggak ada tasdidnya, enggak ada. Asbaha, awasannya af'ala. Asbaha yusbihu. Di mana isim zamannya atau isim makannya? Musbahun. Nah, musbahun. Antum Mas. Aqama yuqimu. Aqama yuqimu. Jadi muqamun. Gitu ya, muqamun. Barakallahu fiik. Mudah ya. Pokoknya tiga, yang lebih dari tiga paling gampang, ya kan. Kalau yang tiga huruf kan antum Mas mikir tuh, mikir maf'ilun atau maf'alun ya. Itu kalau yang itu enggak usah mikir. Tinggal huruf itunya depannya pakai mim yang di dhammah sebelum terakhir di fathah. Udah itu. Kalau yang lebih dari tiga huruf. Baik, sekarang isim alat ya. Kita baca isim alat. Yang terakhir ya dari isim mustaq. Yang kedelapan yang termasuk isim mustaq adalah isim alat. Berarti isim mustaq ini mentok di isim alat Mas ya. Ya. Ada fi'il madhi, mudhari', masdar. Kemudian apa itu? Isim fa'il, isim maf'ul, fi'il amr, fi'il nahi, isim zaman, makan, kemudian isim alat. Dah. Itu pecahan-pecahannya itu. Pretelannya ya. Isim alat yaitu isim yang menunjukkan alat pekerjaan. Ya. Cara membuatnya, isim alat hanya dibuat dari fi'il yang tiga huruf, yaitu muta'addi yang membutuhkan objek. Makanya kemarin ya Fan, waktu kita tasrif di beberapa bab itu ya, itu ada nggak ada isim alat yang dikosongin, ya nggak? Berarti fi'ilnya dia nggak muta'addi, lazim. Kalau yang lazim, yang tidak butuh objek, nggak perlu isim alat, ya kan? Nah, jadi isim alat ini khusus dibuat dari fi'il yang tiga huruf dan muta'addi yang membutuhkan objek. Berarti kalau fi'ilnya lazim tidak butuh objek, ini nggak bisa atau nggak ada isim alatnya. Ya, nggak ada isim alatnya.
Kemudian yang kedua cara membuatnya, diikutkan wazan-wazan berikut ini. Perhatikan ya kawan. Ada 3 wazan di sini yang termasuk yang menunjukkan isim alat. Yang pertama mif'alun, yang kedua mif'alatun, pakai tak marbutah. Jadi yang pertama nggak pakai ya, mif'alun saja. Rata-rata di kasrah mimnya Pak. Ya kalau isim alat ciri-cirinya gampang ya, mimnya di kasrah. Kalau zaman makan di fathah, itu cirinya. Mif'alun atau ikut wazan mif'alatun, pakai tak marbutah. Kemudian yang ketiga ikhwan, mif'alun, panjang ya, ada alifnya sebelum huruf terakhir, huruf lamnya itu. Mif'alun bisa. Jadi cuma 3 ini ikhwan ya, isim alat. Kita lihat contoh kita lihat contoh-contohnya. Baroda itu aja dingin, mendinginkan ya, atau dingin lah. Kemudian kalau kita ingin bilang alat pendingin, berarti kulkas Mas ya. Kulkas atau freezer. Bahasa Arabnya apa? Ikutkan wazan Mas. Baroda jadi mibrodun. Berarti mibrodun itu bisa kita artikan kulkas, bisa kita artikan freezer. Pokoknya alat pendingin. Ya, itu mibrodun. Baik. Najala itu untuk ini Mas. Apa sih? Minjal. Apa minjal sih? Arit itu loh. Arit ya. Ya arit. Bahasa Indonesia masa arit? Sabit Mas. Masa harus bahasa Jawa ntar. Saya nggak semua orang paham bahasa Jawa. Sabit Mas ya. Ya. Alat untuk memotong atau najat itu memotong, memangkas. Tadi alat memangkas. Ya sabit ya diantaranya. Sabit, minjal itu sabit. Alat pertanian ini Mas. Kemudian ala ini hampir sama untuk menyedok itu loh, menyedok ya. Berarti apa? Mi'walun, cangkul. Iya. Kemudian koso ini memotong, alat memotong. Jadi apa? Gunting. Berarti mikosun ini bahasa Arabnya gunting ya. Mikosun itu bahasa kita apa? Gunting. Mikosun artinya gunting. Ini ya kan. Jadi nanti antum tinggal dibahasakan bahasa kita aja ya. Contohnya gini. Fataha kan membuka Mas ya. Kalau alat membuka miftahun. Nanti ya miftahun yang ini, yang panjang. Mif'alun wazannya. Berarti alat membuka, berarti bahasa Arabnya miftahun. Begitu ya. Kunci. Ya, makanya kunci bahasa Arabnya miftah. Contoh lagi ya kawan. Fakka yafukku. Fakka ini artinya ini kawan, untuk membuka tapi dia bukan kunci ya. Fakka yafukku artinya sama membuka, kalau kita artikan bebasnya membuka. Berarti alat membuka baut-baut itu kawan. Apa namanya? Obeng. Ya, makanya bahasa Arabnya mifakun itu obeng. Jadi lebih membukanya bukan buka pintu ya, dia buka kayak baut-baut gitu. Ya, namanya mifakun. Bahasa Arabnya mifakun. Baik, ini yang pertama ya. Sekarang yang kedua wazan mif'alatun, pakai tak marbutah. Kanasa kan menyapu ya, kawan. Berarti alat menyapu berarti apa? Sapunya kan? Alat menyapu berarti apa? Sapu. Berarti sapu bahasa Arabnya apa? Ikut wazan mif'alatun. Nasatun. Nah, itu sapu. Kanasa berarti membersihkan ya? Iya mungkin itu Pak ya. Menyapu ya.
Pengikir bisa kan? Bisa Pak? Bisa pendingin bisa, pengikir bisa. Ya. Tapi di situ ya apa? Pengikir ya. Baik. Baroda kan dingin ya kan? Baroda itu kan dingin. Ya mungkin bisa lah. Sinonim lah ya. Sama. Bisa untuk pengikir, bisa pendingin. Syukranan. Kemudian laiqo. Laiqo itu kalau kita artikan bebas ya kan? Menjilat ya kan? Menjilat. Berarti alat menjilat apa? Di sini mil'aqah itu namanya kan? Sendok. Sendok itu kan alat. Masa kita makan begini? Ya lewat alat sendok. Ya alat menjilat. Maksudnya apa? Sendok ya. Sendok ya kan? Alat untuk makannya. Toroko. Apa toroko ya kan artinya? Iya, memukul atau mengetuk. Mengetuk ya, mengetuk atau memukul, semacam itulah. Berarti alat pukul atau alat ketuk. Apa itu? Palu kan ya? Berarti bahasa Arabnya mitraqatun. Misalnya mif'alatun. Seperti ro'a. Apa ro'a artinya? Melihat. Alat untuk melihat. Cermin mas ya. Berarti mir'atun. Cermin bahasanya mir'atun. Contoh lagi ya kawan. Kayak sataro. Sataro itu menggaris. Berarti penggaris. Alat menggaris. Apa itu? Mistorotun. Itu ya. Seperti itu dah. Ini pecahan-pecahannya. Kalau mikroskop bisa nggak? Gimana Pak? Mikroskop bisa nggak? Mikroskop alat penglihatan. Yang mana Pak? Mitraqatun Pak ya? Mir'atun. Terlalu tinggi kayaknya Pak. Terlalu tinggi bahasanya. Buat maca itu loh mas. Maca mas ya. Kaca Pak. Cermin. Ya mungkin bisa lah Pak ya. Bisa lah diakal-akali bisa lah. Baik, lanjutkan ya. Yang ketiga, ikut wazan mif'alun, panjang nih. Ain fi'ilnya panjang. Contohnya di sini sobuha. Sobuha itu artinya bercahaya, bersinar. Alat yang bersinar, yang mengeluarkan sinar, cahaya berarti apa? Misbah. Berarti apa mas? Lampu. Nah, misbahun itu lampu. Ada akar katanya sobuha. Sini contoh lagi, fataha yaftahu, membuka, alat membuka. Apa itu kunci? Berarti miftahun. Kunci bahasa Arabnya miftah. Miftahun. Nah, terus wazana apa wazana? Menimbang. Berarti timbangan mas ya. Alat menimbang itu timbangannya. Apa itu mizan. Nah, mizan. Baik. Kemudian nasyaro. Nasyaro itu apa sih? Secara bahasanya apa? Tersebar artinya. Bahasa ininya. Bahasa bebasnya ya. Minsyar. Apa ini? Mas, gergaji. Alat untuk memotong itu mas, memotong tapi nyebarin kayak apa namanya, bekas-bekas kayu itu loh. Nah itu namanya minsyar itu. Artinya apa? Gergaji. Bisa mas. Istilah berarti kan? Gergaji ya? Iya. Semacam itu. Nah ini kan ya. Ini dari 3 wazan isim alat.
Ya, makanya kemarin waktu kita tasrif apa? Ada yang wazannya mif'alun, gitu Mas ya, isim alatnya ya. Ada yang mif'alun, nah itu ada. Karena memang di antara beberapa wazan isim alat itu ada 3 di antara wazan-wazan ini. Baik, ada pertanyaan nggak sampai sini? Kalau nggak kita akan latihan di sini nih, sekalian ya latihan. Berarti ya kawan, mencuci apa mencuci? Kemarin bahasa Arabnya ghasala. Berarti kalau mesin cuci, alat mencuci, apa bahasa Arabnya? Migsalah, migsalatun. Nah gitu ya. Migsalah Pak ya, itu mesin cuci. Migsalah. Apalagi coba? Kemarin juga kita tasrif kawa, menyetrika. Berarti kalau setrika apa bahasa Arabnya? Mikwan. Kalau makwan kan isim zaman isim makannya ya. Kalau setrikanya alat menyetrika berarti apa? Mikwan ya. Nah itu. Pokoknya begitu ya kawan ya. Antum tinggal ikutkan wazan ini menjadi isim alat. Gampang kan ya? Gitu doang ya. Nah. Gimana? Yang ikut mif'alun atau mif'alatun dia? Ya pas kita belajar tasrif itu Mas, di tasrif itu waktu kita tasrif itu loh, paling kan nanti perbedaannya sedikit doang Mas ya. Perbedaannya paling nanti yang ada tak marbutohnya kadang tidak gitu doang. Masih sama wazannya, mif semuanya. Mudah kan ya? Jadi wazannya masih hampir mirip semua. Cuman bedanya ada yang ada pakai tak marbutoh, ada yang tidak. Gitu Mas. Ya. Fadhil ikhwan. Ada lagi nggak yang bertanya? Nanti kita latihan ini di sini. Kalau nggak ada, lanjut ya. Masahnya Mas Ahmad. Masa menghapus. Berarti kalau penghapus apa bahasa Arabnya? Mim sahatun. Nah, mim sahatun penghapus. Ya. Berarti penghapus anak-anak itu kan yang kecil itu, kotak itu ya. Itu bahasa Arabnya mim sahatun. Penghapus. Alat menghapus. Kemarin juga kita terserap diantaranya syawa yashwi. Syawa itu memanggang. Berarti kalau alat pemanggang apa bahasa Arabnya? Mishwan. Mishwan gitu aja ya. Mishwan. Contoh lagi ya kawan. Roha yaruhu artinya itu angin. Angin-angin gitu loh. Berarti kalau alat untuk menghasilkan angin, kipas angin ya, bahasa Arabnya apa? Mirwahatun. Mirwahah itu. Ikut wazan yang itu apa? Yang berapa itu? Mirwahah. Yang ketiga, mirwah panjang dia.
Baik, kita buka halaman 32 ya, latihan. Satu-satu nih ya. Catanya satu-satu biar cepet. Pisahkan isim-isim di bawah ini termasuk jamid, mustaq, lalu masukkan ke dalam tabel berikut. Ingat ya kawan, isim jamid mencakup isim masdar ya kemarin ya. Ya enggak? Isim jamid ada dua, isim dzat sama isim masdar. Nanti kalau antum dapati masdar, berarti masukkan ke isim jamid ya. Sisanya berarti mustaq. Kalau isim fa'il, isim maf'ul, sighah mubalaghah, apalagi tadi isim alat, zaman, makan, sifat musyabbahah, itu semuanya isim mustaq. Baik, berarti jamid gampang ya. Kalau enggak isim dzat, isim masdar. Gitu doang ya. Fadl dari siapa nih? Dari Abu Rufaidah ya. Kita lihat dulu Mas contohnya nih. Contohnya di situ syamsun. Jenisnya apa? Isim jamid. Jamidnya yang mana nih? Bentuk jamidnya yang dzat ya. Karena isim jamid ada dua, bentuk dzat sama masdar ya. Kemudian maktabatun. Ini kan isim mustaq ya. Dan maktabah ini jenisnya apa? Isim makan. Karena maktabah tempat untuk perpustakaan Mas ya, tempat membaca. Perpustakaan kan ya, tempat membaca, berarti perpustakaan. Makanya isim makan. Baik, fadhal Abu Rufaidah al-murabbi. Ini yang pertama. Itu termasuk mustaq atau jamid? Naam, mustaq Mak. Mustaq. Asal akar katanya apa Mas? Akar katanya apa? Rabba yurabbi. Nah, rabba yurabbi tarbiyatan. Nah, itu nanti isim apa namanya? Isim termasuk isim mustaq. Terus jenisnya apa di sini? Alat. Ingat di dhammah ada mim itu, mim yang di dhammah. Dan antum perhatikan di situ ya kawan. Sebelum terakhirnya di fathah atau di kasrah? Di kasrah di situ ya. Berarti isim apa itu? Kalau isim zaman makan mustahil, nggak mungkin. Kalau zaman makan kan di fathah sebelum terakhir ya. Ini di kasrah. Berarti isim apa? Isim fa'il ikhwan. Iya, jenisnya tulis antum. Antum masukkan ke mustaq, murabbi itu mustaq, masuk kategori isim mustaq, jenisnya yang isim fa'il. Ya, nau'nya jenis isim fa'il, gitu ya. Baik, antum Mas. Siapa nama antum Mas? Mas muka Syekh. Ramli ya. Nah, barakallahu fiik. Antum Mas, zarqa'u. Ya. Itu masuk yang mana itu? Isim mustaq. Yakin? Gimana ya kawan? Mustaq atau jamid? Ayo dilihat, catatannya dilihat. Jamid atau mustaq? Gimana Bu Rohidah? Mustaq. Baik. Mustaq ya? Yakin ya? Baik. Jenisnya apa Mas? Jenisnya? Mustaq betul ya kawan? Ikut wazan fa'la'u. Ya. Jenisnya apa? Berarti antum jenisnya itu kalau enggak isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabbahah, siyagul mubalaghah, isim zaman, isim makan, isim alat.
Berarti ada berapa itu? 6. Antum pilih di antara itu. Betul, dia masuk isim mustaq. Ya, sekarang jenisnya isim fa'il, sifat musyabbahah, apa syiyagul mubalaghah atau isim maf'ul. Kalau isim zaman makan alat nggak mungkin. Ya mustahil itu ya. Nggak mungkin. Berarti antum cari kalau nggak syiyagul mubalaghah sifat musyabbahah. Ya kawan ya. Antara dua itu berarti. Apa Mas? Sifat musyabbahah. Ya kan? Ya enggak ya kawan? Ada kan di situ tulisan fa'lau? Ada enggak? Yang artinya yang itu loh. Yang apa ini zarqa itu? Ini warna ya kawan? Warna yang biru. Yang biru. Itu loh ya kawan. Di situ kan ada wazan af'alu ya. Af'alu itu untuk mudzakarnya itu. Kalau yang muannasnya berarti apa? Fa'lau. Ya. Itu kan ahmaru asfaru. Itu untuk yang mudzakarnya. Tapi kalau yang muannas itu wazan fa'lau. Azraqu jadi zarqau. Berarti dia masuk sifat musyabbahah. Tulis itu jenisnya sifat musyabbahah. Nah, ini mudah ini yang ketiga ini. Antum Pak. Katibatun. Iya Pak. Masuknya yang mana Pak? Jamid atau mustaq? Mustaq. Ahsantum. Jenisnya Pak? Isim fa'il. Gampang Pak ya? Fa'ilun wazannya ya. Nah, isim fa'il. Antum Pak Edi ya. Salimun. Nah ini gampang Pak. Pak Edi yang gampang aja lah. Ya, salimun. Jamid atau mustaq Pak? Yakin Pak? Anda masih ingat nggak jamid mustaq ini? Ini nggak ada gambarannya. Jamid itu yang tidak ada akar katanya ya. Yang beku. Yang apa ya Pak? Yang nggak ada tasrifannya lah, nggak ada tasrifannya dah, gampangnya gitu. Sedangkan yang mustaq itu ada akar katanya, ada tasrifannya itu. Yang kita tasrif biasa itu lah, kawan. Nah sekarang salimun, Pak Edi, ini mustaq atau jamid Pak? Ikut wazan fa'ilun, ya Mas ya? Berarti apa? Mustaq Pak. Jenisnya Pak? Isim fa'il. Nah, santum. Nah gitu ya. Maksudnya begitu. Barakallahu fiik. Antum akhi. Yang selanjutnya saubun. Nah, ini mudah juga nih saubun nih. Mustaq atau jamid? Mustaq. Yakin antum? Coba akar katanya apa? Saubun itu. Pengen tahu saya akar katanya apa? Saba yasubu gitu. Jamid. Saw itu baju ya Mas ya. Enggak ada akar katanya. Memang seperti itu udah. Ya Pak ya. Namanya beku enggak bisa ditasrif ya Pak. Yang kaku, yang beku enggak bisa ditasrif lagi. Ya sudah begitu dia. Jadi enggak ada akar katanya. Berarti dia jamid. Saubun jamid. Jenisnya ya Pak. Belum selesai ya Tom. Jamid ya. Jenisnya apa? Masdar atau isim dzat? Kalau ya isim dzat. Berarti kalau jamid cuma dua ya pilihannya. Kalau enggak dzat sama masdar. Tapi kalau yang mustaq ada banyak tadi. Ada berapa tadi Mas? Kalau enggak 6 atau 7 ya. Baik, romin. Antum Mas. Ini nih, romin. Antum harus jeli di sini. Mustaq atau jamid? Kalau antum jamid, ana akan tanya lagi apa akar katanya. Nah, mustaq. Akar katanya apa? Ayo. Ini yang fi'il mu'tal akhir.
huruf lam fi'ilnya berupa huruf ilat. Berarti apa? Roma yarmi, rimayatan min, isim fa'il ikhwan. Nah, mustaq jenisnya apa? Isim fa'il. Anak tanya lagi ikhwan, itu isim fa'ilnya bentuknya apa? Maksudnya itu isim fa'il kan romin itu ya, ditinjau dari bangunan akhirnya, mankus, maksur atau mamdud ikhwan. Antum ya, maksur atau mankus atau mamdud? Mangkus. Nah, mangkus ya. Kenapa di situ iya-nya dibuang di situ? Aslinya kan berarti ar-rami gitu ya. Kenapa iya-nya dibuang di situ? Karena alif lamnya dihilangkan. Kalau alif lamnya dihilangkan isim mankus itu, maka iya-nya ikut hilang dan dikasrotain. Jadi romin, aslinya ar-romi gitu ya kan. Ketika antum buang alif lamnya, nggak pakai alif lam, maka ianya ikut hilang. Jadi romin. Hampir semua fiil yang mu'tal akhir, yang lam fiilnya asli huruf ilat, itu isim fa'ilnya adalah bentuknya isim mankus. Iya, itu dulu saya sampaikan dulu di pembahasan tasrif istilahi. Baik, berarti kita ulangi lagi ya. Romin itu apa? Bentuk apa? Jenisnya? Bentuknya isim mustaq. Jenisnya apa? Isim fa'il. Nah, samaun. Antum mas. Samaun. Artinya langit. Ya, jamid atau mustaq? Jamid, yakin? Berarti nggak ada akar katanya. Sama itu berarti nggak ada akar katanya. Kalau jamid, gimana mas? Jamid atau mustaq? Jamid. Antum mas? Mustaq. Kalau mustaq akar katanya apa? Ayo. Jamid ya. Antum mustaq sendiri ya? Baik. Antum apa mas? Jamid. Insya Allah yang betul jamid. Baik, jamid teman, betul. Jenisnya apa ini? Zat atau masdar? Masdar. Karena dia dari kata sama yasmu samaan. Masdarnya. Masdar kan isim jamid juga. Taib maktabatun. Ini sudah ya maktabatun ya. Jadi nggak usah. Jelas kalau maktabatun itu apa? Isim mustaq. Jenisnya apa? Isim makan. Baik. Markabun. Ayo Mas Wahyudi. Markab. Berarti rokiba kan artinya kan ini. Naik, menaiki. Tempat untuk menaik, berarti semacam kapal lah ya. Markab itu kapal, bisa dikatakan kapal. Mustaq. Jenisnya apa Mas? Jenisnya apa? Ikut wazan maf'alun. Berarti apa jenisnya di sini? Ya. Ini barusan kita bahas loh. Nah, kalau nggak alat zaman atau makan. Zaman atau makan. Kalau alat mi dikasrah, mimnya dikasrah. Ini markab. Berarti ini isim makan lah ya, isim makan. Zaman atau makan. Tapi ini lebih tepatnya makan ya, tempat untuk menaiki, markab. Kemudian selanjutnya mankibun atau mankib.
Ini mustaq atau jamid? Mustaq, yakin? Akar katanya apa? Jangan ngarang antum. Apa arti mankib, Ikhwan? Ada di situ. Wa wadu'a kaffaihi ala mankibaihi. Mankib itu lah, lutut. Berarti apa? Isim jamid. Jamid ya. Jenisnya apa berarti? Masdar atau isim dzat? Isim dzat ya, bukan masdar. Dan mankib jangan sampai antum ini ya terkecoh ya. Itu isim jamid. Artinya ini Pak, lutut. Lanjut ya. Afan ya, Afan. Mangkib itu kok lutut sih? Rukbah kalau lutut itu. Ini apa namanya, Mas? Ya, bahu lah ya. Nah, bahu mangkib itu. Karena saya mengatakan sawu sufakum gitu kan. Hadu bainal manakib wal akdam. Apa itu? Hadu maksudnya rapatkan antara mata kaki dengan apa ini? Manakib. Jamaknya manakib. Antara bahu. Pundak dengan pundak lah ibaratnya. Pundak dengan pundak, mata kaki dengan mata kaki. Gitu loh maksudnya. Nah, itu. Ketika hadis apa itu? Merapatkan barisan soft. Iya. Apa namanya? Bahu-bahu yang betul. Kalau lutut itu rukbah. Bahu ya, dia berarti isim jamid. Jenisnya yang dzat. Lanjut, ra'iyatun. Fadal, Abu Gesang. Ra'iyah. Nah, mustaq. Akar katanya, Mas? Ro'a ya. Ro'a. Yar'a. Baik. Jenisnya apa? Nah, isim fa'il. Barakallahu fiik. Mudah insyaallah ya. Kemudian lanjut, Mas. Anda belum ya? Siapa lagi nih? Muter lagi nih, Mas Rizky ya. Abu Rufaidah. Anda, Mas. Ri'ayatun. Ya, termasuk mustaq atau jamid? Itu masdar atau isim apa, Mas? Ri'ayah. Kita bahas ro'a, yar'a, ri'ayatan. Berarti masdar ya? Berarti isim apa? Jamid. Masdar bagian isim jamid ya? Jamid. Kemudian jenisnya apa, Mas? Masdar. Nah, dia masuknya jamid karena dia masdar ya. Baik, lanjut. Riayah itu ya tanggung jawab lah, memelihara. Memelihara, berarti pemeliharaan itu ya, tanggung jawab semacam itu. Kata Nabi kan, kullukum ra'in. Setiap kalian adalah pemimpin. Maka setiap pertanggungjawaban, setiap kepemimpinan kalian akan dimintai pertanggungjawaban. Terus dawaun, Anda Mas Romli. Dawaun.
Artinya obat ya. Naam, jamid. Santum. Jenisnya apa? Ya, that. Santum. Baik, antum Pak. Mizanun. Nah, ini mudah nih. Mizanun. Ayo Mas, jamid atau mustaq? Nah, mustaq jenisnya apa? Berarti kalau mi isim apa itu ya, Fan? Isim alat. Nah, alat. Akar katanya apa? Mizan itu akar katanya apa? Wazana, yazinu. Nah, itu ya. Akar katanya wazana yazinu. Zinatan, wazinun, mauzunun, zinlatazin, mauzinun, mizanun. Isim alat. Nah, barakallahu fiik. Lanjut ya. Syamsun. Syamsun udah tadi. Berarti ganti Pak. Mauzun. Ayo Pak Edi. Nah, jamid jenis apa Pak? Udah tak tahu isim masdar Pak? Naam zat. Ahsantum barakallahu fiik ya. Mauzatnya Pak, pisang Pak. Ya, jamid bentuknya adalah isim zat. Ini isim jamid. Nah, barakallahu fiik. Lanjut. Kemudian makhan. Itu Mas. Mustaq. Akar katanya apa itu? Koha ya. Koha. Berarti ini apa ini? Jenisnya? Tempat warkop, tempat ngopi itu loh. Kafe lah kalau baca sekarang kafe. Ya. Koha itu artinya kopi, minum kopi ya. Isim makan. Sentuh. Jenisnya isim makan. Tempat ya. Anu Mas, ibtida'un. Ayo. Jamid atau mustaq itu? Mustaq, yakin? Ibtada'a yabtadi'u ibtida'an. Berarti Mas masdar. Berarti maksudnya apa? Jamid. Jenisnya Mas masdar. Belum ya. Ini kita belum yang tasrif 3 huruf lebih dari 3 huruf belum. Tasrif untuk fi'il lebih dari 3 huruf kita kan belum. Gak apa-apa. Ya anak yang jawab gak apa ya. Ini masuknya apa? Jamid. Karena bentuknya apa? Isim masdar. Nah. Jadi antum yang setelahnya itu almarhumu itu aja antum. Almarhumu itu apa itu? Jamid atau mustaq? Ayo Mas, mudah itu. Mustaq ya. Akar katanya apa? Rahimayarhamu. Nah, berarti jenisnya apa itu? Isim apa? Dia bagian dari isim mustaq. Jenisnya isim fa'il atau isim maf'ul atau sifat musyabbaha, isim zaman, isim makan atau isim alat. Nah, milih itu antum. Ikut wazan maf'ul, berarti apa itu? Isim maf'ul, udah kelihatan ya kan? Marhum, maf'ulun. Iya enggak? Berarti isim apa? Isim maf'ul. Dia termasuk isim jamid, isim mustaq, bentuknya isim maf'ul. Jenisnya isim maf'ul. Almarhum. Akar katanya rohima yarhamu. Ya. Rohmatan, rohimun, marhumun. Kelihatan kan wazannya? Maf'ulun. Berarti isim maf'ul. Jadi bila isim mustaq, jenisnya bagian dari isim maf'ul. Baik, barakallahu fiik. Lanjut ya.
Selanjutnya itu antum fadhol Mas. Apa itu bacanya selanjutnya? Al-marjanu. Ayo, al-marjanu. Marjan. Lu'lu'u wal marjan. Tapi ini marjanu ya, enggak, bukan marjan, bukan itu yang panjang itu bukan. Ini marjanu. Kekuasaan maf'alun. Berarti isim apa itu? Isim mustaq. Maksudnya apa ini? Zaman atau makan? Ya, makan. Santum. Makan ya. Jenisnya makan. Sawaun. Anda Mas. Artinya sama saja. Sawaun. Sama-sama. Masih sama ya bahasa Indonesia. Jamid. Nah, jenisnya apa? Jenisnya apa? Masdar atau jamid? Masdar ya. Sawa yaswi sawaun atau sawaan, masdar ya. Jenisnya masdar. Libason. Ini gampang ini. Antum Ayo, libasun. Artinya mau libas pakaian Mas ya, pakaian. Jamid, yakin nggak tuh? Ragu gitu Ustaz atau jamid? Akar katanya la bisa yalbasu Mas ya. Libasan. Jamid atau mustaq? Gimana Bu Gesang? Jamid atau mustaq ini? Libas. Kalau anak jamid. Jamid. Bentuknya apa? Masdar. Masdar itu isim jamid ya. Jangan terkecoh. Dia punya akar kata tapi kalau masdar tetap isim jamid. Dia nggak masuk mustaq. Nah, isim jamid jenisnya yang masdar. Barakallahu fiik. Santai Mas. Kolamun. Nah, ini mudah nih ya. Jamid jenisnya dzat. Nah, barakallahu fiik. Anda Mas Abu Rufaidah ya. Mustashfa. Halo Mas. Mustaq jenisnya berarti sebelum huruf terakhir di fathah Mas. Berarti apa itu? Isim alat ya. Ayo, sebelum huruf terakhir di fathah. Itu Mas. Ya, isim makan, rumah sakit kan? Tempat untuk minta obat, berobat kesembuhannya. Berarti isim makan. Baik, barakallahu fiik. Kalau Zahaba gimana nih? Antum Mas Romli? Bukan mustaq, bukan jamid, itu kan bukan isim, itu fi'il. Soalnya yang salah, antum jangan ikutin aja. Ini bukan isim, ini fi'il, berarti enggak termasuk jamid atau enggak termasuk mustaq. Baik, yang satunya zahibun.
Dhahibun. Nah, mustaq jenisnya apa? Isim fa'il. Barakallahu fiik. Antum Pak, dhihabun. Mustaq. Yakin Pak? Itu masdar Pak. Dari dhahaba. Berarti apa? Isim jamid. Jenisnya apa Mas? Masdar. Nah, dhihab yang terkecoh itu masdar dari dhahaba. Terus al-mar'iyatu. Pak Edi. Mustaq. Naam. Mustaq. Betul Pak. Jenisnya Pak? Isim apa? Yakin Pak? Insyaallah. Ada yang jamin nggak? Kata Pak Edi ini mustaq. Sebelahnya, antum Mas. Mustaq atau jamid? Kata antum apa? Mustaq juga. Hah? Sama mustaq atau jamid? Mustaq. Antum Mas, mustaq juga. Mustaq ya. Nah, antum Mbak sambungnya. Mustaq atau jamid? Al-mar'iyatu. Di kamus diartikan apa al-mar'iyah? Diartikan apa Evan? Di kamus itu. Rakyat ya. Mar'iyah itu merakyat, bisa dengan rakyat. Jamid. Ah, beda sendiri nih. Anak mau yang beda maksudnya. Nah, ini jamid Evan. Ini masdar sinai. Masih ingat nggak? Ada tambahan ya yang ditasydid sama ta itu loh. Kalau masdar kan jamid. Betul? Nah, jadi jamid bentuknya apa jenisnya? Jenisnya masdar sinai. Yang ada tambahan ya ditasydid. Masih ingat nggak? Sama tak marbuto. Kayak insanun, insaniyah. Mas'ulun, mas'uliyah. Nah itu, berarti ini masuknya isim jamid kalau dia sudah berbentuk masdar, sekalipun dia punya akar kata. Baik. Ya, insya Allah yang benar jamid ya. Dan jenisnya masdar sinai. Ingat-ingat ya. Terus Mas, antum insya'un. Ansya'a yunsyi'u insya'an. Ini masdar juga ini. Berarti apa? Jamid. Jenisnya apa? Masdar. Baik, ma'un. Antum. Jamid. Jenisnya dzat. Antum, ini mudah ya. Antum dapat mudah terus tadi kayaknya. Kolamun yang kayak gitu-gitu ya. Al-mustalqiyatu. Antum apa berfaedah? Al-mustalqiyatu. Sebelum terakhir di kasrah ini. Berarti apa? Berfaedah? Isim maf'ul atau isim fa'il ini? Isim ki kan? Al-mustalqi. Cuman ini muannas, ini perempuan pakai ta marbuthah. Ya, jamid atau mustaq? Gimana Bu Rufaidah? Ayo udah.
Ayo antum. Jamid atau mustaq? Antum tinggal pilih aja. Jamid atau mustaq? Ya. Mustaq. Naam, jenisnya apa? Isim fa'il. Barakallahu fiik. Naam, terakhir ya, ya. Al-marma. Antum, Mas Ramli. Marma itu apa sih? Kemarin kita artikan tempat untuk itu loh, melempar itu ya kan. Target lah, kayak semacam gawang gitu ya, atau kalau sudah tahu artinya itu gampang insya Allah. Ya mas, marma apa? Mustaq atau jamid? Nah mustaq, terus jenisnya apa? Ikut wazan maf'alun, berarti isim makan ya, isim makan Mbak ya. Makan zaman bisa, cuman ini lebih tepatnya makan, karena tempat ya, tempat untuk melempar itu ya. Nah, itu ya kawan ya, itu diantara contoh-contoh ya, isim mustaq dan isim jamid. Mudah insya Allah ya. Mudah lah. Gimana berapa? Udah ngantuk antum? Cukup ya berarti ya. Baik, masih ada lagi sebenarnya ini sedikit ya. Ya udah nanti aja lah. Baik, mungkin demikian ya kawan yang bisa disampaikan ya. Sudah banyak sebenarnya pembelajaran ya, pelajarannya. Tinggal nanti kita murojaah saja. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.